Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ayahnya Jinwoo berkata, "Gate, lubang besar yang mendatangkan monster dari dalam. Diharuskan keluar dari gate dalam waktu 1 jam setelah mengalahkan bos monster. Sayangnya, aku tidak bisa apa-apa selain terkurung dalam jurang dimensi. Dan rulers yang muncul di hadapanku mempercayakan kekuatannya dan memintaku untuk menghentikan Monarch. Katanya, tidak lama lagi Shadow Monarch akan bangkit. Aku yang terkurung di sini tidak punya pilihan lain dan menerimanya. Dan akhirnya, aku berhasil kembali ke bumi dengan membawa tugas yang berat sebagai utusan rulers. Namun, aku tidak bisa memenuhi tugas itu. Meskipun aku tahu malapetaka umat manusia tertidur di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mengawasinya dari belakang." Ilhwan menjelaskan kalau tujuan utama ruler yang terfokus pada mencegah kebangkitan sempurna Shadow Monarch mulai berubah. Pada akhirnya, rulers memberikan dia perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Karena rulers menyadari kalau kekuatan Shadow Monarch dibutuhkan untuk mencegah rencana para Monarch, sosok yang bisa menghentikan pasukan yang dipimpin oleh King of Berserk Dragon. Tapi rulers masih belum yakin kalau rencana ini akan berhasil atau tidak. Karena hasilnya masih belum diketahui Shadow Monarch akan memihak siapa. Dan akhirnya hasilnya mereka dapatkan. Makanya Ilhwan diperintahkan untuk melindungi Sung Jinwoo. Tapi Ilhwan tidak ingin Jinwoo melihat kondisi ayahnya yang buruk saat ini. Jinwoo pun terdiam mendengar cerita ayahnya barusan. Ilhwan pun menanyakan, apakah Jinwoo membenci dirinya? Jinwoo menjawab, "Iya, terkadang." Ilhwan pun langsung meminta maaf karena tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk keluarganya. Jinwoo pun berkata, "Ketika aku menjadi hunter, ketika aku selamat dari kematian, bahkan ketika bertemu ibu dan Jin-ah, ayah, aku selalu memikirkanmu. Aku benci karena setiap kali kupikirkan, aku merindukanmu. Bagaimana dengan ayah?" Ilhwan pun terdiam mendengar jawaban Jinwoo barusan. Dan Jinwoo melanjutkan perkataannya, "Apa ayah tidak ingin bertemu denganku? Bukan, maksudku bertemu dengan kami." Ilhwan pun langsung menangis mendengar perkataan Jinwoo dan dia berkata, "Aku selalu merindukan kalian. Bahkan jika kalian tidak melihatku, bagiku sudah bahagia rasanya melihat kalian dari kejauhan." Kemudian Ilhwan pun langsung memeluk Jinwoo dan berkata, "Kau sudah dewasa." Jinwoo pun tak dapat lagi menahan tangisnya. Dan Jinwoo menanyakan, apakah rulers yang sudah memanfaatkan ayah dan membuang ayah ketika sudah menyelesaikan misi? Ilhwan menjelaskan kalau mereka hanya memberi dirinya pilihan. Dan keputusannya melindungi Jinwoo memang tidak salah. Sebelum Ilhwan menghilang, dia mengatakan kalau ingin lebih banyak bicara dengan Jinwoo, menghabiskan waktu bersama Jinwoo, dan ingin tinggal lebih lama bersama keluarganya. Dan Ilhwan pun meminta maaf karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Dan akhirnya Ilhwan pun menghilang dan mati. Jinwoo pun hanya bisa terdiam. Lalu panel berpindah pada ibu Jinwoo dan Jin-ah. Tiba-tiba sang ibu mengajak Jin-ah untuk pindah rumah. Karena sang ibu sudah merasa
kalau mereka bisa pindah sekarang. Kemudian kita kembali pada MC ganteng kita. Jinwoo berteriak dan berkata, "Kau mendengar, Monarch? Kalian akan membayar atas tindakan yang sudah dilakukan hari ini." Dan terlihat, kini kondisi Seoul juga masih belum membaik. Ditambah, Thomas Andre juga masih belum pulih dari lukanya. Tapi beruntungnya, para monster sudah berhasil ditaklukkan oleh Jinwoo. Jinchul yang menyadari Frost Monarch yang telah membunuh Go Gun Hye pun bersyukur dan berterima kasih pada Jinwoo karena sudah berhasil membunuh orang yang sudah membunuh Go Gun Hye. Asosiasi Hunter mengumumkan kalau monster sudah berhasil ditaklukkan. Tapi bencana yang sesungguhnya akan terjadi dalam beberapa hari lagi. Karena gate yang ada di sana masih menanti mereka. Dan terlihat sudah banyak berkumpul seluruh hunter kuat di Seoul. Salah satunya adalah Liu Zigang dan Thomas Andre yang akhirnya sudah pulih kembali. Kini mereka semua sudah bersiap menanti dungeon break di sana. Dan tiba-tiba gate tersebut terbuka. Para hunter pun dibuat kaget karena yang keluar adalah pasukan yang sangat banyak. Tapi berbeda dengan Jinwoo yang tidak takut melihat para monster yang keluar dari gate tersebut. Karena para monster yang keluar adalah para prajurit bayangan yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian seseorang merintahkan para hunter untuk melakukan serangan. Tapi tiba-tiba Jinwoo memerintahkan mereka untuk tidak melakukan serangan. Jinchul pun menanyakan, mengapa Jinwoo memerintahkan mereka untuk berhenti? Jinwoo mengatakan, kalau tidak apa-apa. Lalu, Jinwoo pun maju menghampiri para prajurit bayangan tersebut. Sampai akhirnya, pemimpin prajurit bayangan tersebut langsung bersujud di hadapan Jinwoo dan memperkenalkan diri mereka sebagai Grand Marshal Bellion bersama pasukan bayangan datang menghadap sang monarch. Sontak hal itu membuat para hunter yang ada di sana sangat kaget melihat kejadian itu. Jinwoo pun menyadari kalau pasukan bayangan tersebut adalah pasukan bayangan milik Asborn, sang Shadow Monarch yang diberikan pada Jinwoo. Jinwoo memberi isyarat kalau perang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah itu, kantor Asosiasi Hunter dibanjiri pertanyaan dari berbagai negara soal Hunter Sung Jinwoo. Tapi semua orang tidak ada yang mengetahui keberadaan Hunter Sung Jinwoo kini. Yang ternyata Jinwoo kini seperti sedang melakukan pelatihan khusus untuk bayangannya. Lalu tiba-tiba Beru datang menghampiri Jinwoo dan meminta Jinwoo untuk menguji dirinya melawan Grand Marshal Bellion. Jinwoo yang mendengarnya pun langsung senang karena akan ada duel antara komandan pasukan. Dan kini Beru dan Bellion pun saling berhadapan. Baku hantam pun terjadi antara Beru dan Bellion. Terlihat pertarungan di antara mereka sangat sengit. Sampai akhirnya Bellion dapat menyerang Beru dengan telak. Tapi ternyata Beru dapat bangkit kembali dan balik menyerang Bellion. Lalu panel berpindah pada sosok Liu Zigang yang baru tiba di negaranya. Tiba-tiba Liu Zigang dibuat kaget karena muncul gate yang sangat besar seperti yang ada di Korea lalu. Lalu panel berpindah pada sosok misterius. Terlihat ada seseorang yang sedang melaporkan kalau Shadow Monarch berhasil mengalahkan banyak monarch. Dan pria tersebut mengatakan pada akhirnya Shadow Monarch menjadi musuh dan dia akan menangani Shadow Monarch dan memerintahkan yang lainnya untuk diam. Lalu dia memerintahkan pasukannya untuk bersiap perang. Kita kembali pada pertarungan antara dua komandan bayangan Jinwoo. Terlihat Beru sudah berhasil dikalahkan oleh Bellion. Tapi Beru meminta pada Jinwoo untuk melanjutkan pertarungannya karena Beru merasa masih bisa bertarung. Kemudian Jinwoo menanyakan
mengapa Beru ingin sekali berada di posisi Grand Marshal? Beru pun menjawab, karena Beru ingin terus berada di samping Jinwoo. Jinwoo pun berkata, Grand Marshal itu seperti tangan kanan. Apa tidak mau jadi tangan kiri? Beru pun terus memohon pada Jinwoo untuk melanjutkan pertarungannya dengan Belion. Tapi Jinwoo meminta Beru untuk diam. Kemudian, Jinwoo menanyakan sesuatu pada Belion. Kalau yang Belion layani sekarang bukanlah Shadow Monarch sebelumnya, apakah para pasukan yang lain merasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan si Asbone? Belion pun berkata, aku masih memihaknya, meski dia akan melawan Rulers yang mengkhianati Absolute. Ketika kekuatan kematian ada di tangannya, dia sendiri yang pertama memutuskan untuk menjadi prajurit. Aku sudah melayaninya dalam waktu yang sangat lama, dan tidak pernah sama sekali aku meragukan keputusannya. Singkat cerita, Jinwoo akhirnya pulang ke rumah dan menikmati harinya bersama keluarganya. Sampai tiba-tiba ada seseorang yang mendatanginya di rumah. Orang tersebut adalah ayahnya Eugene. Ayahnya Eugene mengajak Jinwoo untuk berbicara sebentar. Lalu pergilah mereka. Ayahnya Eugene mengatakan kalau awalnya dia pikir dirinya adalah orang yang spesial yang dapat bangun dari tidur abadi. Tapi setelah dipikir-pikir, hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Karena keajaiban itu terjadi pada dua orang saja, yaitu dirinya dan ibunya Jinwoo. Maka dari itu, ayahnya Eugene terus berpikir kalau Jinwoo lah orang yang sudah menyelamatkan dirinya. Dan dia menanyakan mengapa Jinwoo menolongnya. Jinwoo berkata, karena menurutku kau itu orang yang bisa diberi kepercayaan. Kalau kau itu orang yang akan mengandalkan segala cara demi hal yang diinginkan, tidak mungkin aku akan menolongmu. Ayahnya Eugene berkata, maksudmu, apa karena aku tidak berusaha memanfaatkan Eugene? Jinwoo pun mengiyakan pertanyaan ayahnya Eugene. Kemudian, ayahnya Eugene mengatakan, entah dirinya harus berterima kasih seperti apa, dan memohon pada Jinwoo untuk mengatakan hal yang diinginkan oleh Jinwoo. Jinwoo pun mengatakan kalau sebenarnya tidak ada yang dia inginkan. Tapi Jinwoo meminta kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada dirinya, Jinwoo meminta agar ayahnya Eugene dapat menjaga ibu dan adiknya. Ayahnya Eugene pun berjanji akan menjaga mereka. Lalu panel berpindah pada kantor Asosiasi Hunter Korea. Terlihat, kini mereka sedang membahas gate yang berada di Cina baru-baru ini. Dan ternyata, gate yang muncul bukan hanya di Cina, melainkan ada 8 gate yang muncul di seluruh dunia. Jinchul menanyakan, apakah gate tersebut sama seperti gate yang ada di Korea? Jinwoo pun mengatakan, kalau gate tersebut berbeda dari gate yang ada di Korea. Bisa dipastikan, kalau gate yang muncul saat ini adalah musuh. Lalu tiba-tiba, Jinwoo berkata, Ketua, apa kau mempercayaiku? Jinchul pun mengiyakan pertanyaan Jinwoo. Lalu, Jinwoo mengatakan akan memperlihatkan sesuatu pada Jinchul. Kemudian, Jinwoo langsung menyentuh jidat Jinchul dan langsung memperlihatkan semua kejadian-kejadian. Lalu, Jinchul pun sangat kaget setelah mengetahui itu semua. Karena menurutnya, selama ini, Dewa sudah memberikan sejumlah manusia dengan kekuatan spesial. Dan karena itu, dia pikir manusia harus menghadapi monster demi melindungi umat manusia. Tapi kalau yang diperlihatkan Jinwoo barusan beneran, maka kesimpulannya, selama ini cuma kesombongan belaka. Dan Jinchul sudah salah paham tentang segalanya. Jinchul masih sangat terkejut dengan hal itu dan menanyakan, apakah Jinwoo yakin akan menghadapi musuh yang mengerikan seperti itu sendirian? Jinwoo mengiyakan pertanyaan Jinchul. Lalu,
Jinchul bertanya, "Kalau begitu, kami harus bagaimana? Bagaimana cara kami membantumu?" Beberapa hari kemudian, tibalah Jinchul di acara perkumpulan berbagai negara. Lalu Jinchul menghubungi Jinwoo dan melaporkan kalau dia sudah berhasil mengumpulkan perwakilan negara sesuai permintaan Jinwoo. Kemudian, Jinwoo pun langsung tiba di sana. Dan tibalah saatnya Jinwoo menjelaskan pada dunia. Jinwoo berkata, ini akan menjadi masa yang sulit untuk semuanya. Tidak satupun manusia bisa berpaling dari peperangan ini. Nanti mereka akan muncul dan menghancurkan segala sesuatu. Lalu salah satu orang meragukan perkataan Jinwoo dan berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin kami mempercayaimu? Bukankah itu berarti hunter level negara tidak mungkin bisa menghentikannya?" Jinwoo pun menjelaskan kembali, ratusan beast yang lebih kuat dibandingkan Kemis akan muncul. Mereka ini malapetaka terbesar bumi. Bahkan mustahil untuk hunter level negara menghentikannya. Tapi mereka tetap tidak mempercayai perkataan Jinwoo dan meminta Jinwoo untuk menunjukkan buktinya. Jinwoo pun mulai serius dan memunculkan Gate, lalu menjelaskan kalau musuh kali ini dapat menciptakan Gate di mana dan kapanpun. Jumlah pasukan mereka sangatlah banyak. Dan waktu yang diberikan pada kita cuma untuk menyaksikan kedatangannya. Lalu mereka pun mulai mempercayai Jinwoo dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Jinwoo mengatakan, "Jangan mendekati Gate. Menjauhlah. Larilah sejauh mungkin. Kuharap kalian bisa pergi dari lokasi itu." Kemudian, dampak dari peringatan Jinwoo lalu sangatlah besar. Karena kini semua manusia sedang berusaha untuk melarikan diri. Lalu kita kembali pada MC ganteng kita, di mana kini Jinwoo sudah berada di tempat latihannya. Dan Jinwoo memberi Beru untuk menghantamkan kepalanya ke tanah. Karena Jinwoo kaget, ternyata Beru baru saja membuatkan Jinwoo sebuah istana, yang membuat Jinwoo sangat kesal pada Beru. Dan ternyata Beru dan Belion bekerja sama untuk membangun istana tersebut. Belion pun ikut menghantamkan kepalanya ke tanah. Kemudian Jinwoo menanyakan sesuatu pada Belion. Apa yang akan terjadi pada pasukan kalau monarchnya mati? Kalau aku mati, apa kau sebagai Grand Marshal akan mengambil alih pasukan bayangan? Belion pun menjawab, kalau hidup kami bersama sang monarch, kami juga akan kembali ke Paan ketika sang monarch mati. Kemudian Igris mengatakan, kalau tidak ada yang namanya kemenangan mutlak dalam perang. Lalu Jinwoo menanyakan, sebesar apa perbedaan pasukannya? Belion mengatakan, kira-kira 100 kali lipat. Lalu panel berpindah pada sosok hunter rank S bernama Jay Mills. Dia tidak menyetujui peringatan dari Jinwoo. Dan seseorang menanyakan, kalau hunter level Sung Jinwoo sudah memberi peringatan, bukankah kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja? Jay pun berkata, tidak peduli sekuat apa dia, bukan berarti semua perkataannya itu mutlak. Hunter Sung Jinwoo, masa bodoh. Mau kau takuti seperti apa orang-orang? Tetap saja mustahil untukmu mengatasi semua gate sendirian. Soalnya, aku bukan penakut seperti orang-orang lainnya. Ternyata, Jinchul sedang melaporkan hal itu pada Jinwoo. Karena para hunter sudah berkumpul di sekitar Jay Mills di Kanada. Dan di sisi lain, India dan beberapa negara lain sedang mempersiapkan hunter terkuat mereka untuk menjalankan raids ini. Bagaimana pendapatmu soal ini, Hunter Sung Jinwoo? Jinwoo mengatakan, kalau pertama, dia akan ke Cina. Alasan Jinwoo memilih Cina untuk yang pertama adalah karena Cina
adalah negara yang paling dekat dengan Korea. Akan sangat berbahaya apabila monster yang ada di Cina berhasil melarikan diri sampai ke Korea. Karena di Korea adalah tempat keluarga Jinwoo berada. Sesaat setelah itu, tibalah Jinwoo di Cina. Dan Jinwoo langsung disambut oleh Liu Zigang. Liu pun langsung mengantarkan Jinwoo untuk melihat gate tersebut. Yang ternyata dari bandara saja sudah bisa dilihat gate tersebut. Liu Zigang pun memperkenalkan ratusan ribu hunter elit di Cina yang sudah berkumpul di sana. Jinwoo pun langsung mengeluarkan semua pasukan bayangannya, sampai membuat Liu Zigang kaget melihat pasukan bayangan Jinwoo yang sangat banyak. Tiba-tiba, Beru berkata pada Liu Zigang, "Sisi kiri raja, itu tempatku. Beraninya kau berdiri di samping raja." Jinwoo pun memerintahkan Beru untuk tidak melakukan itu. Sontak hal itu membuat Liu Zigang semakin kaget, karena pasukan bayangan Jinwoo ada yang bisa berbicara. Di saat mereka sedang bersiap, tiba-tiba gate tersebut terbuka. Lalu Belion merasakan keanehan, karena dia tidak merasakan adanya tanda-tanda sama sekali. Jinwoo pun menanyakan bagaimana kondisi lainnya. Belion mengatakan kalau menurut prajurit yang tersebar, semuanya sama. Jinwoo yang menyadari ada hal yang janggal pun terus berpikir. Di sisi lain, di negara Korea, terlihat banyak sekali orang yang menentang peringatan dari Jinwoo. Dan mereka merasa percaya pada kekuatan hunter yang mereka miliki dan berusaha mempertahankan negara mereka. Namun tiba-tiba gate di sana terbuka dan mereka sangat kaget dengan kemunculan sosok yang di luar dugaan mereka, di mana mereka mengira akan ada monster besar dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi ternyata yang muncul hanya satu orang, dan sosok tersebut langsung menghampiri salah satu hunter di sana dan bertanya apakah dia raja di tempat ini. Hunter tersebut masih menganggap remeh orang yang ada di hadapannya dan tetap menyepelekan peringatan Sung Jinwoo. Dia pun berkata, "Terus kenapa kalau aku rajanya?" Sosok tersebut berkata, "Tampaknya dia tidak ada di sini." Kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat Jinwoo di sini masih berusaha mencari informasi mengenai gate yang ada di Kanada. Dan dia mencoba menghubungi Adam untuk menanyai informasi tersebut. Jinwoo pun kaget mendengar kalau Adam sekarang berada di Kanada. Adam menjelaskan kalau dia tidak bisa duduk diam mengabaikan situasi di Kanada. Dan ada banyak agen termasuk dirinya yang dikirim ke sana. Jinwoo pun menanyakan apa yang terjadi perubahan pada gate di sana. Adam mengatakan kalau gate kosong sama seperti di tempat lain. Jinwoo pun lega mendengarnya. Tapi tiba-tiba Adam mengatakan kalau ada sesuatu yang muncul dari dalam gate. Seorang manusia muncul dari dalam gate. Jinwoo yang menyadari itu bahaya langsung memerintahkan Adam untuk lari secepat mungkin dari sana. Adam mengatakan kalau hunter kelas atas langsung menjadi abu. Jinwoo pun terus meminta Adam untuk segera lari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Adam terus menjelaskan kalau kini muncul naga dengan jumlah sangat banyak dan ada beast juga. Semua jenis demonic beast berkumpul di satu tempat. Kemudian Jinwoo mencoba menyelamatkan Adam dengan mengirimkan prajurit bayangannya untuk teleport. Namun di saat mereka ingin melarikan diri, tiba-tiba sosok itu muncul dan berkata, "Dipikir kau mau kemana bayangan?" Adam yang berada di sana sangat kaget. Dan sosok itu langsung menyerang prajurit bayangan Jinwoo dan juga Adam. Jinwoo yang merasa rencananya sudah gagal pun sangat frustasi dan terus memikirkan cara untuk menghadapinya.
Dan terlihat sosok tersebut sudah berhasil menghancurkan tempat itu dengan pasukan yang sangat banyak. Dan dia memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan segalanya. Ternyata dia adalah salah satu monarch. Lalu panel berpindah pada David. Terlihat David kini sudah pasrah dengan keadaan dunia saat ini, di mana berita soal kehancuran Kanada sudah tersebar dan tinggal menunggu waktu untuk para monster sampai ke Amerika. Lalu tiba-tiba Jinwoo muncul di sana. Kehadiran Jinwoo di sana karena ingin meminta sesuatu pada David. Jinwoo meminta runestone yang ditinggalkan Kemis. David menanyakan, untuk apa Jinwoo meminta runestone itu? Jinwoo mengatakan kalau dia akan menggunakan runestone itu untuk menyerang balik musuh. Lalu David memberikan runestone itu pada Jinwoo. Tapi Jinwoo ada satu permintaan tambahan. Dan ternyata Jinwoo meminta untuk bertemu Nyonya Selner. Tujuan Jinwoo menemui Nyonya Selner untuk meminta Nyonya Selner melihat masa depan milik Jinwoo. Kemudian Nyonya Selner mencoba melihat masa depan Jinwoo, dan Nyonya Selner berhasil melihat itu dan menanyakan apakah Jinwoo berniat untuk menanggung beban ini semuanya sendirian. Nyonya Selner pun menangis dan berkata, "Bagaimana bisa Seseng menanggung semua beban seperti ini? Kamu berniat mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan yang lain." Jinwoo pun menjawab, "Syukurlah, itu berarti aku bisa melangkah sejauh itu." Nyonya Selner yang mendengar itu pun marah dan berkata, "Syukur apanya? Kamu akan bertarung sendirian dan takkan ada yang mengingat semua itu." Jinwoo pun pergi dan berkata, "Maaf mendatangimu tiba-tiba dan meminta sesuatu seperti ini." Sesaat setelah itu, Jinwoo sudah berada di atas gedung. Dan Jinwoo langsung menghubungi seseorang. Dan ternyata orang itu adalah kesayangan Mimin, yaitu Cha Hae-in. Di sini, Jinwoo meminta maaf karena belakangan ini dirinya sangat sibuk sampai tidak bisa menemui Cha Hae-in. Jinwoo berkata kalau mereka akan bertemu di lain waktu. Cha Hae-in pun mengiyakan perkataan Jinwoo. Tapi Cha Hae-in tiba-tiba berkata, "Jinwoo, bisakah kamu berjanji padaku untuk benar-benar datang menemuiku?" Jinwoo pun mengiyakan dan memastikan untuk menemui Cha Hae-in lagi. Dan terlihat seluruh hunter di dunia sudah bersiap dengan pertempuran mereka. Lalu sosok tersebut muncul dan dia berkata dengan menggunakan telepati, "Aku di sini. Sudah puluhan juta nyawa sesamamu mati. Mau sampai kapan kau bersembunyi seperti itu?" Jinwoo pun menjawab, "Sebentar lagi kutemui kau." Dan kini sosok tersebut sedang menanti pertarungannya dengan Jinwoo. Dan ternyata dia sudah menyiapkan pasukan dari berbagai macam monster. Makanya pasukan yang dia bawa sangatlah banyak. Tapi di saat dia sedang memikirkan cara untuk melawan Shadow Monarch, tiba-tiba ada sebuah serangan yang datang ke arahnya dan berhasil mengenai wajahnya. Ternyata serangan tersebut berasal dari pasukan militer di sana. Terlihat dampak dari serangan militer tersebut sangat dahsyat. Tapi ternyata serangan para militer itu masih belum bisa memusnahkan sosok itu. Dan dia balik menyerang para militer tersebut. Kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat kini Jinwoo sedang memikirkan cara untuk mengalahkan monster itu. Tapi Beru, Belion, dan Igris mengatakan kalau cara yang Jinwoo ingin lakukan sangat berbahaya. Dan mereka tidak menyetujuinya karena mereka sangat khawatir pada Jinwoo.
Tapi Jinwoo mengatakan, kalau ada kalanya kita harus mengambil tindakan, meski itu membahayakan diri kita. Dan Asbone, Shadow Monarch sebelumnya, pernah berkata kalau dia menyukai sisiku itu. Tapi Jinwoo memikirkan entah apa yang akan dia lakukan apabila dia dalam situasi yang sama seperti dirinya sekarang. Tapi Jinwoo berpikir kalau Asbone tidak akan menghentikan langkah yang seharusnya dilakukan. Sontak hal itu membuat Bellion jadi teringat sosok Asbone, dan dia berpikir kalau Jinwoo dan Asbone memiliki sifat yang sama. Sampai akhirnya Beru, Bellion, dan Ygritte langsung bersujud di hadapan Jinwoo dan berkata, kami akan selalu bersamamu sampai akhir. Dan kini Jinwoo dan pasukannya sudah siap untuk bertempur. Tapi sebelum mereka berangkat, Bellion menyarankan Jinwoo untuk menghubungi keluarganya terlebih dahulu. Jinwoo pun berkata, tidak, kalau aku mendengar suara keluargaku, mustahil untukku berangkat maju. Dan akhirnya Jinwoo dan pasukannya pun berangkat. Lalu panel berpindah di tempat monster itu berada. Terlihat, kini dia sudah berhasil memusnahkan para pasukan militer yang mencoba menghentikannya. Tapi ada satu orang tentara yang berhasil memusnahkan diri. Namun, tidak ada waktu bagi dirinya untuk melarikan diri. Karena kini sudah ada monster yang menemukan diri. Dan terlihat, dan tentara itu mencoba menyerang monster tersebut. Tapi ternyata senjatanya tidak mempan untuk mengalahkan monster tersebut. Dan monster itu langsung menyerang tentara tersebut. Tapi di saat monster itu akan melesatkan serangannya, tiba-tiba Jinwoo datang menghadang serangan monster tersebut. Dan Jinwoo langsung memerintahkan tentara tersebut untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi keberadaan Jinwoo langsung diketahui oleh monster lainnya. Dan kini Jinwoo langsung menghadapi para monster itu dan langsung mengaktifkan skill Ruler's Touch. Serangan tersebut berhasil menumbangkan beberapa dari pasukan monster tersebut. Dan Jinwoo berkata, ini langkah pertama. Akan ku mulai dari monster-monster ini. Arise. Dan muncullah pasukan naga bayangan milik Jinwoo. Kemudian kita berpindah pada sosok monarch lain. Keberadaan Jinwoo sudah diketahui oleh mereka. Dan salah satu monarch menyarankan untuk langsung menyerang Jinwoo. Tapi salah satu monarch lainnya mengatakan kalau dia tidak merasakan pasukan bayangan milik Shadow Monarch dari dalam bayangannya. Dan dia berpikir kalau Shadow Monarch bergerak tanpa pasukannya. Sosok Monarch itu pun jadi berpikir, rencana apa yang sedang direncanakan oleh Shadow Monarch. Dan kini berita tentang kehancuran dunia sudah tersebar. Tapi Jinchul terus berharap akan datangnya keajaiban untuk umat manusia. Dan ternyata Jinwoo kini sudah berhasil mengumpulkan puluhan ribu pasukan bayangan barunya. Dan pasukan bayangannya terus membanjiri medan perang. Lalu yang mati akan langsung dibangkitkan oleh Jinwoo. Dan terlihat bahwa Jinwoo berhasil mendominasi pertarungan di sini dan berhasil mengumpulkan lebih banyak pasukannya. Tapi tiba-tiba muncul lagi pasukan naga dari langit. Jinwoo jadi berpikir, apakah para monarch sudah bergerak untuk langsung menyerang dirinya? Tapi Jinwoo tidak mau memikirkan hal itu. Dan dia langsung membangkitkan pasukan bayangannya untuk menghadang para naga tersebut. Tapi ada seekor naga yang bisa berbicara. Dan dia berkata, beraninya boneka yang terbuat dari mana ini
berusaha menghentikan sang Dragon Monarch. Para pelayan Dragon Monarch ini akan menyingkirkan kalian. Tapi tiba-tiba, Jinwoo sudah berada di belakang naga tersebut dan berkata, "Kau terlalu banyak bicara." Lalu, berhasil menumbangkan naga tersebut. Lalu panel berpindah pada sosok Monarch. Kayaknya ini dia Dragon Monarch ya. Dia berkata, "Shadow Monarch menjadi semakin kuat setiap menitnya. Serang dia. Monarch of Transfiguration, kau tetaplah di sini dan persiapkan serangan kejutan pada pasukan bayangan." Monarch tersebut langsung menuruti perintah Dragon Monarch tersebut. Dan Dragon Monarch memerintahkan untuk jangan melewatkan satupun dari mereka. Dibarengi dengan munculnya banyak gate di sekitarnya. Lalu panel berpindah pada pasukan militer yang sedang melawan pasukan monster. Terlihat para militer sangat kewalahan untuk menghadapi monster-monster itu. Beruntungnya, tiba-tiba datanglah sosok Thomas Andre di sana dan langsung menghajar para monster di sana. Dan dia berkata, "Aku sudah melawan para bajingan ini di dalam dungeon. Mereka memang memiliki pasukan, tapi pasukan mereka tidak terlalu kuat." Para militer pun senang melihat kehadiran Thomas Andre dan Guild Scavengers. Tapi Thomas merasa tidak asing ketika melihat sosok yang baru saja tiba di sana. Dan sosok itu berkata, "Kau manusia yang kulihat sebelumnya, bawahan lemah rulers yang melawan Beast Monarch tepat sebelum kematiannya. Aku, King of Monstrous Humanoid, sang Iron Body Monarch. Aku yakin kau sudah tahu kalau aku bisa memenggal kepalamu, bahkan sebelum kau berkedip. Apa kau masih ingin menghentikanku?" Thomas pun menjawab, "Entahlah, lagi pula aku benci tantangan." Dan ternyata sudah banyak pasukan bayangan Jinwoo yang berada tepat di belakang bayangan Thomas Andre. Lalu Belion pun muncul di hadapan mereka dan berkata, "Lama tak bertemu, King of Monstrous Humanoid." Monarch itu pun kaget melihat kemunculan pasukan bayangan di hadapannya. Dia berkata, "Bagaimana mungkin pasukan bayangan ada di sini? Bukankah selama ini mereka bersembunyi di balik bayangan manusia itu?" Lalu, Monarch itu pun langsung berpikir untuk menghubungi Monarch lainnya, karena dia sudah merasa disergap di sana. Tapi ternyata dia tidak bisa menghubungi Monarch lainnya. Yang ternyata Tas telah memutus kontaknya dengan Monarch lainnya. Kemudian Monarch itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya, karena merasa sudah direndahkan oleh seseorang manusia. Dan dia pun berkata, dia tidak punya hak untuk menjadi seorang Monarch. Tapi tiba-tiba Beru muncul dan berkata, "Tarik kembali ucapanmu barusan. Harga untuk menghina bawahanku itu sungguh mahal." Iron Body Monarch langsung marah dan berkata, "Beraninya seorang prajurit sepertimu menghalangi jalan seorang Monarch." Beru pun ikut mengeluarkan kekuatannya. Dan kini mereka telah siap berhadapan dengan mengeluarkan aura kuat mereka. Lalu panel berpindah pada MC ganteng kita. Terlihat kini Jinwoo sedang sendirian di suatu tempat. Ternyata Jinwoo kini sedang menghampiri Dragon Monarch. Tapi Dragon Monarch menyadari kalau dia tidak bisa menghubungi Iron Body Monarch. Dia berpikir kalau dirinya sudah dihianati oleh Iron Body Monarch. Dan dia langsung melesatkan serangan dahsyatnya ke arah Jinwoo. Tentu saja, serangan seperti itu tidak akan bisa mengalahkan Jinwoo. Jinwoo pun langsung mengeluarkan pasukan bayangannya dan langsung
memerintahkan pasukannya untuk menyerang Dragon Monarch. Lalu panel berpindah pada sosok Liu Zigang yang sedang menghadapi para monster. Ternyata Liu Zigang ini berada dekat di area tempat Jinwu dan Dragon Monarch bertarung. Dan dia merasakan aura yang sangat kuat di antara mereka. Dan kita kembali pada Dragon Monarch. Dragon Monarch yang berhasil menumbangkan beberapa pasukan bayangan Jinwu berkata, "Apa semua makhluk remeh ini prajuritmu? Kau melawanku cuma dengan beberapa prajurit bayangan, sedangkan kekuatan utamamu melawan Iron Body Monarch." Lalu tiba-tiba dia menyadari kalau Jinwu ingin kabur menggunakan sebuah gate. Tentu saja dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan dia langsung mengejar Jinwu. Yang ternyata Jinwu membawa Dragon Monarch menuju tempat pasukan utama milik Jinwu. Dragon Monarch berkata, "Kau sudah membuat pasukan Iron Body Monarch menjadi bayanganmu." Dan ternyata Iron Body Monarch sudah berhasil dikalahkan di sana. Dragon Monarch berkata, "Kekuatan utamamu mengalahkan Iron Body Monarch dan memancingku untuk mengejarmu sendirian. Kerja sama yang bagus. Sayangnya naif, Shadow Monarch. Dipikirmu cuma aku yang datang mengejarmu." Yang ternyata Transfiguration Monarch sudah menyiapkan banyak gate untuk mengeluarkan pasukan Dragon Monarch sebanyak mungkin. Dia pun berkata, "Dengan begini, rencanamu benar-benar sudah hancur. Salah perhitungan akan menuntunmu pada kematian. Ini kekalahanmu." Jinwu pun hanya tersenyum menanggapinya, dan Jinwu langsung menarik pasukan bayangannya. Sontak hal itu membuat Dragon Monarch heran, dan dia menanyakan, "Mengapa kau menarik kembali prajuritmu? Sudah menyerahkah?" "Benar juga, kau sudah menyaksikan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kupaham kalau kau menyerah." Dan tiba-tiba Dragon Monarch dibuat kaget dengan apa yang Jinwu lakukan. Ternyata Jinwu sudah menyiapkan hal ini dan langsung menggunakan Runestone Chemist. Ternyata efek dari Runestone Chemist adalah mengandung skill terburuk untuk para naga. Tidak memandang kawan atau musuh, semua yang mendengar teriakannya akan jatuh dalam ketakutan. Jinwu pun langsung berteriak, "Dragon Fear!" Dan efek dari skill itu terdengar sampai seluruh area. Akhirnya, para naga berhasil dikendalikan oleh Jinwu. Bahkan Transfiguration Monarch sampai terkena dampak skill tersebut. Kemudian, Jinwu langsung menarik Dragon Monarch dan berkata, "Kau ikut denganku." Mereka pun tiba di istana Jinwu. Dragon Monarch menanyakan, "Di mana mereka sekarang?" Jinwu mengatakan, "Kalau ini sisi lain dari tempatmu tadi." Dragon Monarch mengatakan, "Perang habis-habisan akan menguntungkanmu dengan punya lebih banyak prajurit. Namun, itu akan menguras manamu. Taktik yang hebat dengan membawaku ke sini sendirian." Dan dia menanyakan, "Apakah itu kastil milik Jinwu?" Jinwu pun mengiyakan pertanyaan itu. Tapi Dragon Monarch mengatakan, "Untuk sekelas Shadow Monarch, ukurannya sangat menyedihkan." Lalu, Jinwu dengan aura memenuhinya berkata, "Kurasa ukurannya sudah cocok untuk pemakamanmu." Dragon Monarch juga mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Ini pertarungan. Bisa bertahan atau tidak sampai pasukanku datang ke sini." Dan kini mereka sudah bersiap dalam mode tempur mereka. Lalu kita kembali pada sisi para pasukan bayangan dan pasukan naga yang sedang bertarung. Lalu panel berpindah
pada sosok Nyonya Selner dan David di Amerika. Melihat dampak pertarungan Jinwoo dan para monster itu sampai ke Amerika. David mengatakan kalau segala jenis sihir menyebar luas ke seluruh dunia. Yang dikatakan Hunter Sung Jinwoo itu benar. Harus bagaimana kita? Nyonya Selner mengatakan, para hunter tidaklah sendirian. Semua hunter di seluruh dunia datang ke medan perang. Tidak peduli itu hunter E-rank atau S-rank. Hunter E-rank sedikit lebih kuat dibandingkan orang biasa. Selain itu, tidak seperti tentara. Mereka menggunakan armor dan senjata yang dialiri sihir. Mungkin diri mereka sendiri sadar kalau itu tidak terlalu membawa perubahan. Tidak beda dengan Hunter C dan D rank. Kalau Hunter E rank membunuh satu monster, maka Hunter D rank membunuh 3. Kalau itu Hunter C rank, berarti mereka membunuh 10. Juga tidak ada pengecualian untuk S rank. Mereka mampu untuk membunuh ribuan monster. Tapi pada akhirnya mereka akan menghilang dengan menjadi bintang di antara yang lainnya. Namun ketika mereka menjadi bintang dan bersinar memenuhi langit layaknya bintang jauh, cahayanya sedikit redup. Tapi masa depan akan terlihat. Orang-orang menyebut itu sebuah harapan. Lalu panel berpindah pada sosok Jinchul. Terlihat bawahannya sedang melaporkan kalau mereka mendapatkan kabar bahwa Jinwoo berhasil membawa musuh ke pulau kosong di dekat Jepang. Jinchul jadi berpikir, pulau yang dikatakan bawahannya sama seperti yang Jinwoo pernah katakan. Kalau tempat itu dipenuhi mana karena gate raksasa. Jinchul jadi berpikir, apa selama ini Jinwoo menghilang ke sana? Bawahannya mengatakan, haruskah asosiasi mengirim hunter ke sana untuk berjaga-jaga? Jinchul mengatakan, kalau itu hunter S-rank, iya. Namun sekarang, mereka semua ada di daratan Amerika. Mau hunter mana yang dikirim? Mungkin ada baiknya mengirim hunter E-rank. Tahukah kau? Dulu Hunter Sung Jinwoo juga cuma E-rank. Bawahannya pun kebingungan. Tapi tiba-tiba dia berpikir kalau Hunter E-rank juga bisa menjadi pahlawan. Lalu kita kembali di area pertarungan para pasukan bayangan dan Dragon Monarch. Dengan kerjasama yang baik antara para pasukan bayangan dari Jinwoo, akhirnya mereka dapat melakukan serangan telak ke arah Dragon Monarch. Tapi tiba-tiba Dragon Monarch mengatakan, aku senang bertarung melawan musuh yang jumlahnya menang jauh. Tapi sebaliknya juga menyenangkan kalau masuk dalam situasi yang menekan musuh. Kutunjukkan padamu yang sesungguhnya, Dragon Fear. Dan benar saja, skill tersebut dapat membuat tekanan yang sangat besar pada pasukan bayangannya. Jinwoo yang menyadari hal tersebut sangat berbahaya bagi pasukannya. Dan Jinwoo langsung menarik kembali pasukan bayangannya. Lalu Dragon Monarch langsung melesatkan serangan ke arah Jinwoo. Jinwoo pun langsung menarik Castle kembali. Dragon Monarch berkata, inilah yang sesungguhnya. Darah, teriakan, kegilaan, dan kehancuran. Semuanya itu satu. Inkarnasi kehancuran yang bahkan tidak peduli pada dirinya sendiri dengan mengamuk di medan perang. Sederhananya, keberadaanku itu ada untuk perang. Itulah aku, The King of Dragon, Destruction Monarch, Antares. Jinwoo menyadari apabila terkena serangan barusan, pasukan bayangannya tidak akan bisa ditarik kembali dan dipastikan akan mati. Destruction Monarch berkata,
Jangan terlalu gugup seperti itu, Shadow Monarch. Bisa saja aku terbebas ketika kau mengunci tanganku. Tapi tidak kulakukan karena aku terkagum padamu yang berhasil memojokkanku. Dari sudut pandang sesama monarch, aku ingin bicara baik-baik denganmu. Seharusnya kau juga sadar kalau benar-benar mewarisi ingatan Shadow Monarch. Musuh kita tidak ada di sini, melainkan di atas sana. Pasukan rulers. Tugas awal dan akhir mereka itu membunuh para monarch yang terlahir dari kegelapan. Tentu, Shadow Monarch juga tidak masuk dalam pengecualian. Awalnya aku berniat membunuhmu, baru bersiap melawan mereka. Tapi aku berubah pikiran setelah melihatmu bertarung. Kau memiliki kehebatan yang berbeda dibandingkan Asborn. Aku bisa melihat kemenangan kita dalam kehebatanmu itu. Akan kulakukan keinginanmu kalau itu membiarkan keluargamu tetap selamat. Kalau keinginanmu itu melepaskan negaramu, aku akan kulakukan juga. Kalau kau ingin aku dan pasukanku pergi dari ini, dengan senang hati aku akan pergi. Jadilah penguasa tanah ini, bukan sekedar kastil yang di belakangmu itu, melainkan seluruh planet ini. Sebesar itulah kualifikasimu. Kau cuma harus menggenggam tanganku. Asalkan kita menyatukan pasukan untuk melawan para rulers. Keluarga, negara, dan planet ini akan mendapatkan kebebasan dan kedamaian. Bagaimana, Shadow Monarch? Maukah kau bergabung denganku? Jinwoo pun tersenyum dan berkata, "Jangan bercanda. Dipikir aku akan percaya kata-katamu dengan sorotan matamu yang ingin membunuhku?" Destruction Monarch pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Kurasa tidak bisa disembunyikan. Ini pengampunan terakhir untukmu. Bersiaplah kalau begitu, Shadow Monarch." Destruction Monarch pun langsung melesatkan serangannya ke arah Jinwoo. Jinwoo berhasil menghindarinya dan memanggil Kaisel keluar. Lalu Destruction Monarch tidak membiarkan Jinwoo kabur dan langsung melesatkan serangannya lagi ke arah Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo masih bisa menghindari serangan dahsyat tersebut. Lalu Jinwoo langsung mencoba menyerang balik ke arah Destruction Monarch dan berhasil mengenainya. Tapi serangan seperti itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Destruction Monarch. Bahkan tidak melukainya sedikit pun. Lalu Destruction Monarch langsung mengeluarkan Dragon Fear sampai membuat Kaisel tidak berdaya. Tidak berhenti di situ. Destruction Monarch kembali menyerang Jinwoo, dan Jinwoo lagi-lagi masih bisa menghindari serangan tersebut. Jinwoo pun mencoba menyerang balik Destruction Monarch, tapi tidak berhasil melukainya lagi. Destruction Monarch mencoba menyerang Jinwoo balik, sampai akhirnya Jinwoo mengeluarkan pasukan bayangan naganya dan berhasil memojokkan Destruction Monarch. Tapi serangan tersebut masih belum bisa melukai Destruction Monarch, yang padahal sudah diserang dengan menggunakan 3 naga sekaligus. Jinwoo pun terus berpikir cara untuk dapat melukai tubuh Destruction Monarch. Lalu Jinwoo terpikir dengan sebuah armor, dan ternyata Jinwoo menggunakan armor yang diciptakan kekuatan kegelapan. Sampai akhirnya armor itu menjadi sangat besar. Yang melihat itu sangat ketakutan, karena yang dia lihat di hadapannya adalah sosok kekuatan kematian. Dan dia tidak habis pikir, karena sebelumnya yang dia hadapi hanyalah manusia biasa. Dan kini manusia itu bisa mengendalikan kekuatan kematian sampai sejauh ini. Ternyata kekuatan tersebut adalah kekuatan yang diwariskan Asborn untuk Jinwoo. Di dalam armor itu terdapat kekuatan yang mengalir tanpa henti, yang bahkan entah sebanyak apapun itu
Destruction Monarch berkata, "Jadi begitu ya. Kau seorang manusia yang menghabiskan banyak waktu di jurang kematian dan kehidupan." Destruction Monarch menyadari hanya seseorang yang sudah melewati banyak kematian yang dapat mengendalikan kekuatan itu. Destruction Monarch pun tetap pada pendiriannya untuk membunuh Jinwoo sekarang dan langsung melesatkan serangannya. Jinwoo pun dengan kekuatannya yang sangat OP sekarang dapat dengan mudah menangkis serangan tersebut. Destruction Monarch pun langsung melesatkan kembali serangan ke arah Jinwoo. Destruction Monarch terus mencoba menyerang Jinwoo. Tapi Jinwoo masih dapat menahan serangan-serangan itu. Justru Jinwoo yang berhasil menyerang Destruction Monarch sampai membuat dia tersungkur. Tapi Destruction Monarch bangkit dan langsung menggigit tubuh Jinwoo dan menghempaskan tubuh Jinwoo sampai dia tersungkur ke tanah. Belum sempat Jinwoo beristirahat, tiba-tiba datang lagi serangan ke arahnya. Beruntungnya Jinwoo masih bisa menghindari serangan tersebut. Dan Jinwoo kini mencoba melakukan serangan balik. Tapi Destruction Monarch terus memborbardir serangannya ke arah Jinwoo. Sampai akhirnya serangan mereka beradu. Dan lagi-lagi Destruction Monarch memanfaatkan keadaan dengan menyerang Jinwoo menggunakan ekornya. Jinwoo yang tidak bisa menahan serangan dadakan barusan langsung terpental. Destruction Monarch pun kembali menyiapkan serangannya ke arah Jinwoo. Dan hujan bola api pun menghujani Jinwoo. Tapi beruntungnya Jinwoo berhasil menghindari serangan tersebut. Kini Jinwoo lah yang memanfaatkan keadaan. Dan benar saja, Jinwoo langsung melesatkan serangannya ke arah Destruction Monarch dan berhasil mengenai sayapnya. Tak berhenti di sana, Jinwoo sudah menyiapkan serangan susulannya dengan menggunakan pedang bayangannya. Tapi Destruction Monarch juga sudah menyiapkan serangan untuk melawan serangan Jinwoo. Dan akhirnya bentrokan dari kedua serangan dahsyat itu pun terjadi. Tapi ternyata serangan tersebut sangat memakan banyak stamina Jinwoo. Sampai akhirnya Jinwoo kembali ke wujud manusianya. Di saat Jinwoo kelelahan, Destruction Monarch menawarkan Jinwoo kembali untuk bekerja sama dengannya. Jinwoo pun menjawab, "Aku tidak berminat bekerja sama dengan monster." Destruction Monarch pun sangat kesal mendengar jawaban dari Jinwoo. Dan dia langsung bersiap untuk menyerang Jinwoo kembali. Jinwoo juga sudah siap melakukan pertarungan kembali. Sampai akhirnya baku hantam antara mereka terjadi lagi. Pertarungan di antara mereka sangat sengit sejauh ini. Tapi Jinwoo yang memiliki stamina terbatas tidak bisa menandingi kekuatan Destruction Monarch saat ini. Sampai akhirnya Jinwoo harus terkena serangan Destruction Monarch. Sambil bertarung, Destruction Monarch terus berbicara meremehkan Jinwoo. Sampai akhirnya Jinwoo berhasil menyerang Destruction Monarch. Tapi serangan tersebut tidak berdampak apa-apa pada Destruction Monarch. Dia pun berkata, "Bukankah menurutmu ini luar biasa? Pertarungan antara api yang terlahir dari kegelapan dan kegelapan yang terlahir dalam cahaya. Namun, tampaknya pertarungan ini akan segera berakhir." Jinwoo pun menjawabnya, "Itu benar. Aku bisa melihat akhirnya." Destruction Monarch mengatakan, "Oh, jadi kau memutuskan kalau memberi perlawanan itu sia-sia?" Jinwoo pun langsung bergerak ke arah Destruction Monarch. Destruction Monarch kembali berkata, "Itu benar. Tidak perlu untuk pasukan Destruction menemukan tempat ini. Karena aku akan menaikkan semangat juang mereka dengan memenggalmu, Monarch Dungu." Jinwoo pun berkata, matahari memperbesar bayangan. Dan langsung muncul pasukan bayangan milik Jinwoo di sisinya. Destruction Monarch berkata, "Dasar bajingan, akan ku cabik-cabik untuk menjadikanmu makanan Drake. Akan ku berikan
kematian yang menyiksamu karena masih melawan sang Raja Naga sampai akhir. Jinwoo pun langsung melesatkan serangannya ke arah Destruction Monarch. Dan serangan tersebut berhasil mengenai Destruction Monarch. Jinwoo berkata, "Entah apa kau bisa menyaksikan kematianmu sendiri." Dan terlihat Jinwoo berhasil memojokkan Destruction Monarch. Destruction Monarch berkata, "Aku tidak menduga yang satu ini, tapi seharusnya tidak mungkin terjadi. Ku yakin tidak melihat adanya gate ketika sampai ke sini. Dibutuhkan jumlah energi yang besar untuk menghubungkan kedua dunia. Jadi, bagaimana bisa pasukan Rulers ada di sini? Apa selama ini kau mengincar ini, mengabaikan ruang memanfaatkan bentrokan kekuatan besar kita, dan membawa kawanmu dari dunia lain ke sini? Alasanmu mengacaukan pasukan dan menarikku ke tempat ini. Kupikir tindakanku itu dilakukan karena ingin melakukan pertarungan tanpa adanya gangguan. Tapi, tidak mungkin kau berkomunikasi dengan Rulers." Jinwoo pun berkata, "Ada caranya. Wadah Rulers, wadah yang dipinjamkan kekuatan mereka, masih ada di sini." Destruction Monarch berkata, "Jadi kau menggunakan wadah itu untuk mempersiapkan gate di tempat ini. Kau mendapat cara memenangkan perang, meski kalah dalam pertarungan. Ini kekalahanku. Cuma memperhatikan pertarungan yang kecil ini." Jinwoo berkata, "White Flames Monarch dan Beast Monarch, kau kan orang yang memerintahkan mereka untuk menyerang Shadow Monarch." Destruction Monarch berkata, "Apa White Flames Monarch memberitahumu?" Jinwoo menjawabnya, Asborn minta padaku untuk menyampaikan salamnya. Salam jari tengah untuk Mas Gondrong." Saat Destruction Monarch ingin menyerang Jinwoo, tiba-tiba para Rulers langsung menusukkan pedang mereka pada Destruction Monarch. Di akhir hayatnya, Destruction Monarch berkata, "Dunia dipenuhi dengan cahaya terang dan bayangan gelap. Dari awal, aku tidak punya kesempatan untuk menang. Aku akan menunggu dalam peristirahatan abadi. Bukan peristirahatan abadi ciptaanmu itu. Kita akan bertemu lagi." Jinwoo pun menjawab, "Jangan khawatir, aku akan segera menemuimu lagi." Dan akhirnya, Destruction Monarch lenyap. Seorang Rulers menghampiri Jinwoo dan berkata, "Kau sudah mengakhiri perang. Entah bagaimana caraku menyampaikan rasa terima kasihku." Jinwoo berkata, "Entah apa ini bisa dibilang menyampaikan rasa terima kasihmu, tapi aku punya satu permintaan." Rulers itu menanyakan permintaan apa itu. Jinwoo mengatakan, "Kalau ini sesuatu yang cuma bisa dilakukan olehmu untukku." Rulers itu berkata, "Akan kulakukan dengan segenap kekuatanku untuk membantumu." Jinwoo berkata, "Sekali saja, bisakah kau menggunakan Grail of Reincarnation sekali lagi?" Rulers itu mengatakan, "Maksudmu, kau bertanya bisakah menggunakan Grail of Reincarnation untuk memutarbalikan waktu?" Jinwoo pun mengiyakannya. Tapi Rulers itu menjelaskan bahwa jika kau memutarbalikan waktu, kesadaran dari sosok yang kuat akan tetap tersisa. Kau masih mau melakukannya, meski tahu kalau monarch yang sudah mati akan hidup kembali dengan membawa ingatan di kehidupan ini. Jinwoo menjawabnya, "Itu benar. Ketika waktunya sudah putar balik, ku ingin kau tidak mengirimkan siapapun ke bumi. Akan kuhadapi sendiri para monarch dan pasukannya di celah dimensi." Rulers itu bertanya, "Kau bersedia melakukan perang dengan dirimu sendiri? Apa alasanmu melakukan ini? Kami sudah menggunakan Grail of Reincarnation berkali-kali, tapi ini hasil terbaik yang bisa didapatkan." Jinwoo berkata, "Aku kehilangan terlalu banyak orang di dalam perang ini, dan ku ingin membawa mereka kembali." Rulers itu berkata,
Durability Grail of Reincarnation sudah hampir mencapai batasnya. Kalau gagal, maka kau takkan bisa memutarbalikkan waktu lagi. Kalau kau berhenti sampai di sini, dirimu akan dikenang sebagai pahlawan yang menghentikan invasi Monarch dan akan diingat selamanya oleh orang-orang. Namun, takkan ada yang mengingat pertarunganmu sampai sekarang. Fragment akan menunggumu kalau sampai kalah. Bahkan jika kau menang, takkan ada yang memberimu selamat, dan kau masih ingin memutarbalikkan waktu. Jinwoo pun terdiam, memikirkan segalanya. Sampai akhirnya, Jinwoo memutuskan untuk memutarbalikkan waktu. Rulers itu berkata, "Jadi kau tidak ingin menyelamatkan sebagian, melainkan seluruh dunia dengan tanganmu sendiri. Kehendakmu dalam menanggung semuanya seorang diri mengingatkanku pada Asborn, pendahulumu. Aku mengerti, kudoakan yang terbaik." Sebelum itu, Jinwoo bertanya, apa yang terjadi pada prajurit bayangan yang tidak ada di masa lalu? Rulers itu mengatakan, makhluk yang bertabrakan dengan masa lalu akan hilang, dan yang tidak bertabrakan akan tetap ada. Jinwoo pun tersenyum dan berkata, aku mengerti, sekarang aku siap. Rulers itu pun langsung menyiapkan Grail of Reincarnation dan berkata, semoga keberanianmu menyelamatkan duniamu. Dan mereka pun mulai menggunakan artefak tersebut. Muncullah cahaya yang sangat terang menyinari dunia, dan seluruh manusia menyaksikan cahaya terang itu. Lalu kita kembali pada keluarga Jinwoo. Terlihat Jinna yang sedang membangunkan Jinwoo, tapi Jinna terlihat seperti masih anak-anak, yang berarti Jinwoo sudah berhasil memutarbalikkan waktu. Dan Jinwoo pun terlihat seperti anak remaja. Kemudian Jinwoo pun keluar dari kamarnya, yang ternyata masih ada ayahnya di rumahnya. Jinwoo merasa sangat bahagia karena tidak kehilangan siapapun dalam hidupnya. Jinwoo pun berjanji pada dirinya sendiri akan memperbaiki masa depan dengan tangannya sendiri. Namun Jinwoo saat ini masih ingin menikmati masa-masanya sekarang. Meski dia tahu di atas langit ada Monarch yang sedang menyiapkan sebuah gate untuk menyerang umat manusia. Lalu tiba-tiba ibunya Jinwoo menemukan sebuah surat yang berisikan, aku akan kembali setelah menyelesaikan apa yang harus kulakukan. Lalu panel berpindah pada pasukan bayangan Jinwoo yang sedang membantai para monster. Dan ternyata Jinwoo sedang bertarung dengan salah satu Monarch, yaitu Monarch Transfiguration. Terlihat kondisi fisik Jinwoo sangat berubah, yang ternyata waktu dia di dalam retakan dimensi ini sudah 27 tahun lamanya. Di saat Jinwoo sedang merindukan keluarganya karena sudah 2 tahun tidak bertemu keluarganya. Jadi waktu di retakan dimensi ini sama di dunia nyata berbeda. Jinwoo udah 27 tahun di retakan dimensi, tapi di dunia nyata baru 2 tahun. Tiba-tiba Beru menghampiri Jinwoo dan melaporkan kalau musuh di area ini sudah dimusnahkan semua. Jinwoo pun berkata, baiklah, kita tidak akan kalah untuk kedua kalinya, karena musuh yang harus Jinwoo lawan selanjutnya adalah The Extraction Monarch. Jinwoo pun berkata, arise. Panel berpindah pada sosok The Extraction Monarch. Bawahannya melaporkan kalau Monarch Transfiguration baru saja dibunuh oleh Jinwoo dan menyarankan sang Raja Naga untuk pindah lokasi yang lebih jauh dari tempat ini. The Extraction Monarch berkata, tidak, aku sudah lelah melarikan diri. Kita akan melawannya di sini. Shadow Monarch benar-benar menakjubkan. Aku tidak menyangka kau menggunakan Grail of Reincarnation untuk memutar kembali waktu. Membayangkannya, aku bisa bertemu denganmu lagi dalam keadaan hidup dan bernapas. Tapi sudah saatnya bagi salah satu dari kita untuk beristirahat dengan tenang selamanya. Aku Antares. Siapa namamu?
Jinwoo menjawab, "Aku Shadow Monarch kedua, Sung Jinwoo. Masih ada yang ingin kau tanyakan?" The Extraction Monarch berkata, "Tidak." Mereka pun langsung bersiap untuk saling menyerang. Baku hantam di antara mereka pun terjadi. Lalu panel berpindah. Di dunia nyata, setelah 2 tahun kepergian Jinwoo, tiba-tiba ada seorang peramal yang meramalkan kalau Dewa Kematian akan datang ke bumi bersama pasukan kematian yang jumlahnya tidak terhingga. Karena peramal ini tidak pernah salah saat meramal suatu hal, sampai akhirnya dia dapat penglihatan kalau Dewa Kematian akan datang ke bumi. Dan benar saja, keesokan harinya muncul gate yang sangat besar yang hampir menyelimuti langit Korea. Tentu seluruh warga tidak takut akan keanehan hal itu, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang gate. Namun tiba-tiba gate tersebut terbuka, dan ternyata Jinwoo baru saja pulang ke Korea. Sesampainya Jinwoo di Korea, Jinwoo langsung disambut oleh seseorang misterius, dan dia berkata, "Kami sangat senang Anda telah kembali dengan selamat. Selamat datang kembali, Sung Jinwoo. Atau mungkin saya harus memanggil Anda Shadow Monarch. Saya tidak menyangka kalau Anda akan datang dengan penampilan seperti anak SMP." Jinwoo pun menjawab, "Karena orang-orang mungkin akan takut padaku kalau aku datang dengan muka ditutupi oleh jenggot. Ketika ada setidaknya 1 orang yang menyambutku, rasanya tidak buruk juga." Pria tersebut berkata, "Sebenarnya kami ragu kalau Anda bisa pulang dengan selamat sambil memikul semua tanggung jawab besar itu sendirian. Tapi saat ini, saya bisa merasakan selangkah kaki yang Anda pijak itu setara dengan pijakan puluhan ribu tentara." Jinwoo pun berkata, "Aku yakin kalau kamu menemuiku tidak hanya untuk ngasih karangan bunga. Jadi, ada urusan apa Rulers denganku ini?" Ternyata, pria ini adalah sosok Rulers. Rulers itu berkata, "Ada pesan dari Rulers untuk Anda. Mungkin pembicaraan ini akan memakan waktu yang lama. Bagaimana kalau kita berpindah ke tempat lain?" Dan akhirnya, mereka pun pergi ke suatu tempat. Lalu Jinwoo menanyakan, "Ada urusan apa Rulers menemuinya?" Rulers itu berkata, "Sebenarnya kedatanganku ke sini karena salahnya sudah kamu selesaikan." Rulers merasa khawatir dengan kekuatanmu yang bisa merubah dunia sesuka hatimu. Seperti yang sudah kau tahu, kekuatan yang kamu miliki itu bukanlah sesuatu yang dunia ini siap miliki. Dunia ini bahkan tidak memiliki mana. Jadi, dunia ini sangatlah lemah. Jadi itu alasannya. Kalau kamu berkenan, kami berharap kamu mau pindah ke dunia lain yang siap menerima kekuatanmu itu." Jinwoo pun berkata, "Daripada melakukan sesuatu yang merepotkan seperti itu, bukannya ada pilihan lain, seperti menyegelku?" Rulers itu berkata, "Tentu saja itu bisa dilakukan." Tapi tiba-tiba, Jinwoo mengeluarkan aura yang sangat kuatnya dan berkata, "Apakah sekarang kalian ingin melenyapkanku karena aku sudah tidak berguna lagi? Hanya karena kalian takut dengan kekuatan yang aku miliki?" Rulers itu berkata, "Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Tolong bacalah ini terlebih dahulu." Rulers itu menunjukkan berita yang berisikan ramalan Nyonya Selner soal Dewa Kematian yang akan datang ke bumi. Rulers itu mengatakan kalau sebelum kepergian Jinwoo, Nyonya Selner bukanlah peramal yang handal. Namun setelah kepergian Jinwoo, tiba-tiba Nyonya Selner menjadi peramal yang tidak pernah salah saat meramal. Jinwoo pun berkata, "Jadi maksudmu, keberadaanku telah membawa perubahan ke dunia ini?" Rulers itu mengiyakan pertanyaan Jinwoo. Jinwoo yang sudah sangat lelah dengan masalah-masalah hidupnya berkata, "Bisakah kita membicarakan ini lain kali?" Rulers itu pun meninggalkan Jinwoo. Lalu, Jinwoo jadi berpikir kalau tujuannya untuk mengalahkan Monarch dan menyelamatkan dunia ini sudah selesai.
Tapi kekuatan sebesar itu tanpa adanya monster. Maka Jinwoo merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Tapi di saat Jinwoo sedang berpikir, tiba-tiba muncul sosok Ciwi yang mirip dengan Cha-Hae-in. Dan Jinwoo langsung mengejar Ciwi itu. Dan panel memperlihatkan semua kehidupan teman-teman lamanya Jinwoo yang sudah bisa hidup dengan normal, tanpa mengingat semua kejadian yang telah Jinwoo lakukan. Tapi Jinwoo kembali berpikir, apakah tidak apa-apa jika dirinya tinggal di dunia ini? Tapi kalau ada alasan untuk bisa tinggal di dunia ini, mungkin karena masih ada orang yang aku cintai di dunia ini. Dan mereka pun adalah seseorang yang mencintaiku juga. Oleh karena itu, alasan seperti itulah yang cukup untuk membuatku bisa hidup di dunia ini. Aku akan tinggal di sini dan mencari alasan lain kenapa aku harus tinggal di dunia ini. Dan itu adalah keputusanku. Akhirnya, Jinwoo bertemu dengan Cha-Hae-in kembali. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.